Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahida syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala azza wa jalla ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, setiap amal anak Adam di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, Allah lipat gandakan. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ila saum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita telaah sedikit hadis ini. Kenapa ibadah yang lain selain puasa semacam Allah sudah memberikan rambu-rambunya kepada kita? Pahalanya sudah ditentukan angkanya 10 sampai 700 kali lipat. Hal ini tentu ada rahasia yang besar pada ibadah puasa kita. Ada apa dengan ibadah puasa? Kok ibadah puasa itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? As-saumu li, puasa itu untukku. Padahal saudaraku, ibadah-ibadah yang lain itu seperti zakat kita, sedekah kita, membantu orang lain, tentu bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan selalu kita bacakan di dalam sholat kita, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan bahkan bukan hanya itu saja saudaraku, bahkan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah puasa langsung dinisbatkan kepada Allah. As-saumu li, puasa itu untukku. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Mari kita jawab. Para ulama menyampaikan kepada kita, salah satunya adalah ulama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada kita. Yang pertama, kenapa puasa itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam ibadah puasa itu tidak ada unsur riyanya, tidak ada unsur sombongnya. Karena ibadah puasa itu ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Hanya kita yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu.
Kalau ibadah yang lain, orang lain nampak, orang lain tahu. Contohnya seperti kita ibadah haji. Orang lain tahu. Kenapa tahu? Waktu berangkatnya diantar rame-rame, pulangnya dijemput pula rame-rame. Kemudian sebelum berangkat kita mengumpulkan jiran tetangga untuk berdoa, mendoa selamat. Bahkan ketika prosesi di tanah suci, kelihatan pelaksanaan tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Begitu juga ibadah sholat, nampak orang lain. Kapan orang lain nampak? Ketika kita sujud, ketika kita ruku, orang lain nampak. Tetapi istimewa ibadah puasa, ibadah yang tidak nampak orang lain, itu adalah ibadah yang sir, ibadah yang tidak nampak orang lain, hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan yang lainnya saudaraku, ibadah puasa itu kalau bukan keimanan yang ada di dalam dada kita, kalau bukan keimanan yang tertanam pada diri kita, 1001 macam cara untuk membatalkannya. Bukan saya mengajari, akan tetapi banyak sekali cara untuk membatalkan puasa. Seperti contohnya ketika kita di rumah, bisa saja kita membatalkan puasa. Takut nampak ketika kita duduk di ruang makan, maka masuk ke kamar, jepret, tutup pintu, makan di situ. Bisa kita membatalkannya. Akan tetapi kita tidak membatalkannya. Kenapa? Karena yakin keimanan sudah tertanam di dalam dada. Keimanan sudah ada di dalam hati kita. Takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang lain tidak tahu, Allah melihat kita. Takut kita kalau kita membatalkan puasa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Yang kedua, kenapa puasa itu dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam ibadah puasa itu salah satu senjata yang ampuh untuk menaklukkan hawa nafsu, terutama hawa nafsu syahwat. Dalam kitab Duratun Nasihin dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai akal, siapa aku, siapa engkau?" Akal menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah Tuhanku." Lalu kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Nafsu tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Lalu kemudian Allah masukkan nafsu ke dalam neraka. Kemudian setelah di dalam neraka diangkat kembali, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafsu tersebut, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Nafsu masih tetap menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Sampai bertahun-tahun itu berjalan, saudaraku. Lalu kemudian Allah memberikan rasa haus, memberikan rasa lapar kepada nafsu. Setelah kelaparan nafsu, setelah kehausan nafsu, kemudian ditanya nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Lalu kemudian nafsu baru menjawab, "Aku adalah aku, engkau Allahu Rabbi, engkau adalah Tuhanku." Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa puasa itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ibadah puasa itu, saudaraku, tidak dijadikan kifarat nanti di akhirat kelak. Kalau ibadah yang lain, pahalanya akan dijadikan kifarat, akan dijadikan tebusan. Dijadikan tebusan untuk siapa? Karena nanti saudaraku, ketika di akhirat itu manusia membawa amal-amal masing-masing. Ada yang membawa amalnya itu banyak,
Ada yang membawa amalnya itu sedikit dan ada yang tidak membawa amal sama sekali. Sungguh sangat rugi nanti di akhirat kelak. Setiap amal kita itu ada perhitungannya, semacam penambahan dan pengurangan. Akan dikurangi kepada siapa? Kepada orang yang kita zalimi ketika kita hidup di dunia. Akan diberikan kepada orang yang kita zalimi ketika kita hidup di dunia. Akan tetapi ibadah puasa langsung tunai diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.